Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamrudin, NIM 22102030, Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang saya hormati dosen pengampu Bu Riau Sujarwani. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Di pertemuan pertama yaitu membahas terkait perkenalan diri, dan di pertemuan kedua membahas asas manajemen kontrol, mengendalikan diri, atau mengenai mengelola keuangan. Dan di pertemuan ketiga membahas pengorganisasian. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem usaha kerja sama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Itulah arti dari pengorganisasian. Sering kita temukan berbagai macam-macam organisasi, baik di kelembagaan maupun di sekelompok masyarakat, membentuk organisasi bertujuan membentuk usaha bersama, sehingga dengan membentuk organisasi usaha kerjasama dari sekelompok orang bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan di pertemuan berikutnya yaitu perencanaan. Arti dari perencanaan itu bermacam-macam yang sering kita membaca, sering kita mengartikan, yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Perencanaan adalah pemilihan sebagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Jadi, untuk menentukan suatu rencana kerja perlu ada rencana dahulu. Disitulah kita membutuhkan rencana progres yang akan dilaksanakan biar terarah sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan di pertemuan kelima membahas perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Definisi dan konsep organisasi publik dan organisasi bisnis ada perbedaan. Organisasi publik adalah organisasi yang berkaitan, kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti di kantor-kantor,
pelayanan, itu sering kita temukan organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya. Organisasi publik yaitu barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Dan sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan barang yang disediakan melalui sistem pasar, bisa juga melalui dengan transaksi antara penjual dan pembeli. Barang organisasi bisnis semata-mata memikirkan keuntungan, bagaimana ke depannya usaha yang dijalankan mereka itu bisa mendapatkan sebanyak-banyak keuntungan. Itulah tujuan organisasi bisnis. Dan untuk pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan membahas cara menyusun rencana untuk meraih sukses. Contohnya, untuk orang menjadi sukses butuh rencana. Rencana apa yang akan nanti disusun sehingga setelah dilakukan atau dikerjakan, usahanya itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kendala atau kerugian. Selanjutnya, pertemuan berikutnya membahas tentang gabungan kompetensi manajerial dan leadership. Di sini kita memang butuh kecerdasan dan pengalaman untuk bersaing. Jadi butuh kecekatan setiap orang untuk bisa bersaing dan berkompetensi. Dan di pertemuan berikutnya yaitu membahas pengawasan, yaitu pengawasan controlling. Proses penentuan apa yang akan dicapai dan dihasilkan. Sasaran pengawasannya seperti di perusahaan, yaitu pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Berbagai macam sifat pengawasan, yaitu menentukan fakta, mencegah. Teknik pengawasan itu seperti pengawasan langsung, ada juga pengawasan yang tidak langsung. Metode pengawasan itu berbagai bentuk, seperti metode observasi langsung. Ada juga metode yang dilakukan seperti statistik.
ada metode laporan yang akan dilaporkan dan akan diperiksa tentang semua kegiatan yang diselenggarakan, baik berupa kinerja atau kemajuan laporan usaha itu sendiri. Fungsi pengawasan adalah mencegah penyimpangan. Banyak di perusahaan-perusahaan kita temukan terjadi penyimpangan, penyalahgunaan jabatan, sehingga timbul permasalahan sehingga usaha yang dilakukan terkadang menimbulkan kerugian. Maka itulah fungsi pengawasan. Pertama, mencegah penyimpangan, dan yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kelemahan. Kadang kurangnya controlling, lemahnya pengawasan, sehingga terjadi hal-hal kadang yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan. Banyak yang terjadi di perusahaan itu, ada penggelapan dana, ada juga seperti pencurian. Semua ini perlu pengawasan sehingga hal-hal demikian tidak terjadi. Maka itu perlu fungsi pengawasan ini diperkuat sehingga usaha yang dijalankan atau direncanakan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan kerugian yang besar atau permasalahan. Itulah fungsi kenapa perlu ada metode pengawasan. Karena kalau dibiarkan hal ini bisa menjadi fatal, karena usaha tanpa pengawasan sering kita lihat terjadi kebangkrutan, karena orang-orang yang kita percayakan tidak menjaga amanah kepercayaan kita, sehingga dengan pengaruh dari orang lain hal ini bisa terjadi, sehingga kontrol yang ada di setiap usaha mengalami berbagai hal. Belum lagi persaingan bisnis, pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Maka perlu fungsi pengawasan itu diperketat sehingga tidak terjadi apa yang saya sampaikan tadi, tidak terjadi kebangkrutan. Itulah fungsi pengawasan: mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, menindak penyalahgunaan jabatan atau penyelewengan dana
yang dikelola suatu usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.